banyak hal yang melatar belakangi perlunya ada konsen sofistik bagi mahasiswa, karena ketika sudah di perguruan tinggi itu, kalau saya boleh menambah dari catatan Bu Evita tadi, malah semakin tambah masalah mahasiswa itu. Masalah mahasiswa itu beda dengan masalah anak-anak SMA kelas, anak SMA, anak SMP. Anak SMP masalahnya paling berkelahi, malas masuk, bandel, ya sekedar itu. Nggak ada problem kesedihan, malah menyedihkan orang lain. Kalau SMP itu, yang SMA itu nggak ada problem kesedihan selain nunggu sangu. Problem kesedihan anak-anak SMA paling putus pacar gitu. Beda dengan mahasiswa, problemnya banyak. Seperti yang disampaikan Bu Evita tadi, itu memang real bagi mahasiswa yang betul-betul membutuhkan konseling. Baik, saya ingin melanjutkan, barangkali ingin menambah konten atau isi dari konsep konseling sofistik yang bisa dijadikan untuk bahan tambah untuk instrumen atau penguatan analisis. Pertama, terkait konseling, apa yang saya asumsikan dari perspektif saya sebagai dosen filsafat Islam. Apakah relevan atau tidak saya tidak tahu, namanya pembanding itu kan boleh berbeda, apalagi dari latar belakang yang berbeda. Makanya sebelum saya menyampaikan ini, sebenarnya saya juga antara nggak mau dan mau tadi, karena saya sudah tekan kontrak amplopnya 4 juta, jadi saya mau. Pokoknya selesai amplop 4 juta. Kalau nggak 4 juta saya nggak mau. Jadi konsekuensi 4 juta itu, jadi akhirnya saya mau. Jadi konseling itu kalau pemahaman saya kan adalah upaya pendampingan untuk perbaikan. Dari perspektif saya itu, saya mengambil kaidah dari pesantren yang menjadi basis saya sebelum kuliah, sebelum jadi dosen. Itu saya punya catatan menarik dari kiai-kiai itu. Al-islah ilama huwal aslah, summal aslah fal aslah. Perbaikan itu adalah perbaikan kepada apa saja terkait dengan problem-problem yang melatar belakangi atau yang sedang dialami atau yang sedang akan dihadapi. Targetnya adalah al-aslah, kebaikan. Semal aslah untuk menjadi lebih baik, fal aslah bahkan lebih baik lagi. Sehingga betul-betul anak itu ada upaya untuk continuous quality improvement, upaya perbaikan terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Target konseling sebenarnya kan ini, sehingga konseling itu tidak hanya digunakan untuk mendampingi mahasiswa yang punya masalah, tapi yang tidak punya masalah ingin melakukan sebuah perbaikan, itu juga bagian daripada konseling. Itu perspektif saya. Jadi konseling itu tidak hanya untuk pendampingan mahasiswa yang punya masalah, tapi mahasiswa yang tanpa masalah pun perlu dapat pendampingan konseling untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Lah, bagaimana ketika ini kita kaitkan dengan sofistik? Nilai-nilai sofistik itu kan, atau prinsip ajaran tasawuf, itu adalah prinsip ajaran yang memiliki nilai sofistik, kan begitu prinsip dasarnya. Nah, ajaran tasawuf itu kan membentuk seseorang untuk memiliki nilai-nilai sofistik agar pola hidupnya itu terbangun berdasarkan nilai sofistik. Nilai sofistik bagi seseorang itu sebenarnya
tidak pada problem dirinya sendiri sebenarnya, tapi bagaimana dia itu bisa menyelesaikan problemnya sendiri sekaligus bisa mengaitkan eksistensinya itu, kediriannya itu, keberadaannya itu dengan yang menguasai dia, yang memberikan ajaran-ajaran kemanusiaan, pencerahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bedanya dengan konseling umum menurut saya. Kalau konseling umum itu kan berhenti kepada proses pendampingan untuk personal individu, baik dia itu punya masalah atau tidak punya masalah, untuk menjadi hidup lebih baik terkait hanya dengan dirinya sendiri. Itu kan konseling umum. Dalam perspektif parameter saya, tentu bisa dikoreksi. Perspektifnya orang yang tidak latar belakang konseling kan wajar kalau tidak tepat. Tetapi beda lagi dengan sufistik. Ketika konseling ini kita kawinkan, kita akadkan atau kita ikatkan dengan sufistik. Ketika konseling kita ikatkan dengan sufistik, tentu bagaimana seseorang itu tidak hanya perlu pendampingan untuk menyelesaikan masalahnya secara pribadi terkait dengan permasalahan yang dialami maupun terkait dengan harapan-harapan yang menjadi cita-cita seseorang itu, tetapi juga karena ini sofistik, tetapi juga harus bagaimana dia itu bisa menghubungkan dirinya dalam kehidupan ini dengan Allah Sang Penciptanya. Sehingga konseling sofistik itu tidak hanya bagaimana dalam konteks mahasiswa misalnya, tidak hanya bagaimana mahasiswa itu baik untuk dirinya sendiri, damai untuk dirinya sendiri, damai untuk harapannya, damai untuk apa yang dia rasakan, damai untuk memanage dirinya terkait dengan historinya yang buruk yang tadi disampaikan, atau berbagai permasalahan yang tadi disampaikan oleh Bu Evita, atau tidaknya damai dengan harapan yang akan dicapai, tapi juga terjaga relasi keberadaannya itu dengan Allah Sang Khalik yang betul-betul menjadi penentu dalam hidup seseorang, tidak hanya di dunia tapi juga nanti kelak di akhirat. Jadi kalau orang itu damai untuk dirinya sendiri terkait dengan masa lalunya dan masa depannya dan yang sedang dialami, itu tidak cukup. Itu mungkin cukup dalam konseling umum, tapi tidak cukup dalam konseling sofistik. Konseling sofistik itu bagaimana problem mahasiswa, kalau konteks kasus studi kasusnya adalah mahasiswa, bagaimana problem mahasiswa itu bisa didamaikan, keberadaannya itu bisa didamaikan dengan masa lalunya, bisa didamaikan dengan kondisi yang dialami, dan bisa didamaikan dengan harapannya, sehingga dia itu nyaman. Tapi juga dia itu lulus, dia itu memiliki predikat yang baik, memiliki status yang baik di depan Allah. Jadi tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi juga baik di depan Allah. Karena itu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga dia itu tidak hanya dituntut bahagia nyaman di dunia saja, tapi juga bahagia nyaman di akhirat. Tapi sebenarnya sebahagia apapun dalam catatan sofistik saya, sebahagia apapun seseorang secara psikis, kalau dia itu cacat hubungannya dengan Allah, memiliki luka hubungannya dengan Allah, atau tidak baik hubungannya dengan Allah, itu
seperti dalam sebuah pepesan kosong. Tampak dari segi gejala dia itu seperti orang yang tenang, nyaman, tapi sebenarnya dia itu hampa dalam sebuah kehampaan. Karena tidak ada yang bisa menyirami kehampaan cinta di dunia ini selain Allah. Bahkan kecintaan kita yang seolah-olah sudah damai dengan apa yang ada di dunia ini, itu adalah kecintaan yang hampa. Bahkan kecintaan yang menghadirkan luka. Saya misalnya, kalau cinta saya itu hanya berhenti kepada istri saya, itu akan membawa saya ke arah kawasan belantara yang menyengsarakan saya. Karena di dunia ini, apapun yang namanya wujud kesemestaan, kalau kita respon dengan cinta berlebihan, itu pasti akan menghadirkan kehampaan. Maka semakin orang itu cinta pada harta, semakin dia itu disiksa oleh harta. Semakin orang itu cinta kepada manusia, dia itu semakin tertelantarkan oleh manusia yang dicintai itu. Karena kecintaan kita, bahkan semakin kita terhadap cinta terhadap diri sendiri, bangga dengan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, terlalu pede dengan dirinya sendiri, itu sebenarnya juga akan disiksa oleh dirinya sendiri. Itulah mengapa banyak konselor di Indonesia ini. Tapi kalau didata, lebih banyak mana permasalahan masyarakat? Ketika masyarakat punya masalah, lebih banyak mana? Mereka itu lebih banyak lari ke konselor atau lebih banyak lari ke kiai atau tokoh agama? Pasti lebih banyak ke kiai. Saya punya teman, pernah saya tanya, berapa pasien jenengan S1, S2, S3 konseling? Berapa banyak orang yang konsultasi dengan jenengan? Alah, terus mahasiswa aja, saatnya pulang ngajar, begitu pulang nggak tidur. Beda dengan para kiai-kiai itu. Masyarakat punya masalah apapun kiai. Bahkan tidak sedikit dosen-dosen yang kelihatan bahagia di depan mahasiswa, tapi mereka juga pada curhat dengan tokoh-tokoh agama, dengan minta zikiran, dengan minta doa sholawat. Bahkan banyak, saya nggak usah saya sebutkan namanya, gitu. Saya itu suatu ketika itu di Trans Semarang nunggu bis mau ke Surabaya dari Tugu Muda di dekat Lawang Sewu, kota Semarang itu. Kaget saya, loh, kok ada seorang profesor di salah satu perguruan tinggi ternama di Semarang. Kenal saya, ngobrol, saya tanya, berita tinggi, ini mau ikut pengajian ke kiai. Jangan profesor, gagah. Ya, saya rindu siraman-siraman yang hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan soalnya cerita panjang lebar. Oh iya, memang ketika konseling itu harus berhenti kepada manusia, hubungannya dengan bagaimana mendamaikan dirinya dengan keadaan yang dialami, dan juga mendamaikan kondisi yang dialami sekarang ini dengan harapannya, atau mendamaikan masa lalunya yang kurang baik atau yang sudah baik. Ternyata tidak cukup seperti itu. Ternyata juga harus mendamaikan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena pemilik cinta abadi itu Allah. Ibarat sebuah tetesan air di siang bolong, cinta itu ibarat begitu, pasti akan kering. Tapi kalau tetesan air di siang bolong itu, atau selera apa yang dia suka atau cinta, ibarat sebuah tetesan air di siang bolong itu, kalau dialirkan di samudera cinta, air yang deras mengalir, itu tidak akan kering. Air yang deras mengalir itu adalah cinta Allah, samudera cinta Allah.
Karena itu ketetesan cinta dimasukkan ke dalam samudra cinta Allah nggak akan pernah kering. Makanya kalau konseling-konseling yang saya baca itu banyak mengembangkan pada konseling kebudayaan, ada yang konseling multikulturalisme, dan saya kira menarik kalau ini dikembangkan ke konseling sufistik, karena konseling yang akan dibawa kepada arah titik permasalahan, tetesan permasalahan yang akan dialirkan bersama samudra sang penjawab permasalahan, yaitu Allah. Itu tentu akan lebih menarik. Dengan berbagai masalah yang dialami mahasiswa sekalipun misalnya gitu. Bahkan kalau bicara mahasiswa ini kan sebenarnya bicara masyarakat kampus, masyarakat akademik. Prinsip akademik itu kan tidak hanya dari aspek keilmuan, tapi juga dari aspek pengabdian pada masyarakat, juga pada aspek riset penelitian. Sehingga konseling sufistik bagi mahasiswa ini ya, bagaimana konseling sufistik itu bisa menguatkan tekad minat atau harapan mahasiswa untuk menjadi manusia yang betul-betul menyisakan hidupnya untuk pengabdian kepada masyarakat. Karena simbol Ibrahim itu kan sosok Nabi yang banyak berkorban. Untuk bisa bahagia itu harus menyisakan pengorbanan kepada orang lain. Karena kalau orang nggak pernah menyisakan waktu untuk berkorban kepada orang lain, pasti tidak akan bisa bahagia secara permanen. Nanti akhirnya merasa terkucilkan, merasa terdiskreditkan, merasa tidak punya masa, tidak punya wilayah sosial. Akhirnya kayak dia itu berada dalam kehampaan yang diselesaikan secara mandiri, yang itu justru akan menjerembab suasana psikis yang lebih mengarah pada penyesalan, kesedihan, keterasingan, teralienasi dan lain sebagainya. Karena tidak di mindset, tidak diprogram hidupnya dia sebagai seorang akademisi, mahasiswa dalam wilayah akademik ini pada wilayah sosial pengabdian. Makanya konseling sufistik untuk mahasiswa terkait dengan bagi peningkatan harapan akademik itu ya, harapan akademik yang tidak hanya berarti pada aspek keilmuan mahasiswa, tapi juga harapan akademik yang terkait dengan kesadaran social improvement, kesadaran pengabdian, eksistensi mahasiswa, relasinya dengan masyarakat sosial, termasuk juga eksistensi mahasiswa secara akademik, relasinya dengan penelitian. Sehingga tidak hanya mahasiswa lulus punya ijazah akademik, tapi dia tidak punya perspektif sebagai seorang peneliti. Itu nanti akan menjadi mahasiswa yang kerdil. Beda kalau mahasiswa yang mindsetnya sudah dibuka, arti pentingnya penelitian untuk membaca sesuatu itu tidak dari perspektif yang sempit, tapi dari berbagai sisi pendekatan, latar belakang, konteks. Dia sebagai pembaca teks, relasinya dengan konteks yang dihadapi, dia sebagai pembaca, relasinya dengan pengarang sebelumnya terkait dengan konteks yang dihadapi pengarang sehingga lahir sebuah teks yang ditulis. Ini harus dibentuk kesadaran seperti ini, sehingga ada mindset yang terbentuk di dalam pikiran seorang mahasiswa itu, mindset yang mencintai diskursus, mencintai dialektika, mencintai kritik, mencintai apapun yang menjadi pikiran, temuan, itu akan direspon dengan pikiran dan temuan. Dan apapun yang menjadi masukan akan direspon dengan cara pandang yang sangat luas. Ini kan juga harus dibentuk dalam konseling sufistik bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa itu tidak hanya bagaimana menyelesaikan skripsi,
bagaimana menyelesaikan perkuliahan, bagaimana kuliah dengan baik, tapi juga bagaimana dia menjadi seorang peneliti, bagaimana dia juga menjadi seorang yang memiliki hubungan dengan masyarakat. Gitu. Lah, baik dalam posisi dia sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang dinamisator masyarakat, agen sosial masyarakat, maupun sebagai seorang yang gemar meneliti, itu bagaimana dia itu betul-betul memiliki 4 kecerdasan yang ini bisa dikembangkan dalam pendampingan konseling sofistik, yaitu spiritual quotient, intellectual quotient, emotional quotient, dan attitude quotient. Nah, bagaimana mahasiswa konseling sofistik ini bisa membentuk kesadaran mahasiswa untuk memanfaatkan pola hidupnya ini, itu memanfaatkan spirit, memiliki spirit. Bagaimana konseling sofistik ini bisa membentuk spirit mahasiswa. Artinya apa? Menjadikan mahasiswa pintar dan cerdas, menjadi merespon setiap objek perkembangan dengan pintar-pintarnya menghadirkan spirit dalam hidupnya. Maka kemudian disebut spiritual quotient. Itu sebenarnya kan artinya dia itu bisa memanfaatkan, semua bisa menjadi spirit. Teman bisa menjadi spirit, bisa menarik persahabatan sebagai sebuah spirit. Karena apa? Di konseling sofistik diajarkan arti pentingnya seorang teman yang baik. Nilai-nilai agama yang dipelajari bisa menjadi spirit. Karena dalam ajaran Islam itu mengajarkan manusia semua yang terkait dengan kewajiban itu pasti akan membahagiakan manusia. Semua terkait dengan yang diharamkan, kalau dilanggar itu pasti akan menyengsarakan manusia. Ini bagaimana ini bisa menjadi spirit, sehingga dia tidak buta memahami kewajibannya sampai dengan cara malas-malasan, tapi dia akan memahami kewajibannya dengan cara penuh semangat. Semua yang diwajibkan agama ini itu adalah harapan untuk kebahagiaan. Bagaimana ini ada dalam konseling sofistik. Jadi dalam konseling sofistik ini bagaimana memastikan mahasiswa ini itu bisa terbentuk mindset hidupnya, pintar-pintarnya menumbuhkan spirit, motivasi, semangat hidup. Setiap ada masalah dia itu bisa menghadirkan spirit tersendiri untuk menghadapi masalah, sehingga ada etos. Setiap ada permasalahan dia pintar melahirkan etosnya. Jadi betul-betul pemahaman apapun permasalahan dia akan dijawab oleh spirit yang dihadirkan oleh mahasiswa ini. Nah, konseling sofistik itu memastikan bahwa kamu itu lahir dalam keadaan punya fitrah. Fitrah kamu itu adalah potensi kamu untuk semangat hidup, untuk hidup bahagia, untuk dan lain sebagainya. Hak-hak yang bisa dibangun berbasis fitrah manusia untuk mengartikulasikan dirinya untuk hidup lebih bermakna, hidup lebih berarti, karena kita ini adalah khalifatullah fil ardi, kita ini adalah wakil Allah di bumi, dan kita diberi segala potensi untuk menggerakkan kita sebagai manusia yang memiliki kewenangan nilai jagat cilik atau mikrokosmos, dan dalam konteks kita sebagai mikrokosmos ini ada banyak spirit yang bisa kita lahirkan untuk mengisi ruang kehidupan di dunia ini, berdialog dengan makrokosmos, dengan proses kealaman, dengan berbagai masalah alam semesta ini. Kami bisa mengartikulasikan, melahirkan kebermaknaan kamu sebagai mikrokosmos, sebagai jagat kecil, untuk menjawab seluruh permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan makrokosmos ini, yang kesemuanya itu ada hubungannya dengan Allah. Dan ini konseling sofistik ini kan
kalau diarahkan ke sini luar biasa. Termasuk intelektual kosong, kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini harus dimanfaatkan. Karena Allah itu, kecerdasan itu adalah anugerah Allah. Kecerdasan itu adalah anugerah Allah, jangan disia-siakan. Harus dipotensikan intelektual kamu itu misalnya. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang afala taqilun, afala tadhakkarun, afala tubsirun, ya ulil albab, ya ulil absar, dan lain sebagainya. Ini kan butuh konsep konseling sofistik yang bisa mempotensikan spirit manusia, konseling sofistik yang bisa mempotensikan otak manusia, nalar manusia, dan konseling sofistik yang bisa menghidupkan emosi manusia. Bagaimana manusia itu bisa memanage emosinya, bukan menghilangkan emosi. Karena orang tanpa emosi juga tidak ada etos nanti. Emosi itu kan tidak dalam konteks sekedar marah dan refleksi angkara murka itu, tapi emosi itu kan. Makanya latadzab itu tidak hanya bermakna jangan emosi, jangan marah, tapi latadzab jangan terbelenggu kepada kemarahan. Kalau saya maknanya, karena kalau sudah menjadi belenggu itu akan negatif. Kalian semua boleh marah, tapi jangan terbelenggu kepada kemarahan, karena nanti akan jadi negatif. Nah, ini bagaimana konseling sofistik itu membuat konsep mempotensikan emosi manusia, dan yang kedua sebelumnya mempotensikan akal manusia dan mempotensikan spirit manusia dengan nilai-nilai sofistik, dan yang terakhir mempotensikan attitude manusia. Apalagi sofistik itu kan sebenarnya terkait dengan ilmu akhlak. Maka di dalam ilmu tasawuf itu kan di Risalah Qusyariyah ditegaskan man tasawwafa faqad takhallaqa wa man takhallaqa faqad tasawwafa. Siapa yang bertasawuf dia sebenarnya berakhlak, siapa yang berakhlak sebenarnya dia itu bertasawuf. Akhlak itu kan bagian daripada khuluq, tabiat. Jadi ilmu akhlak itu ilmu yang membentuk tabiat. Apa sih akhlak itu? Akhlak itu kan refleksi manusia dari yang disadari maupun yang tidak disadari. Refleksi yang menjadi kebiasaan manusia, refleksi yang menjadi kebiasaan pada diri manusia. Baik refleksi itu disadari maupun tidak disadari, melalui kesadaran pikiran maupun di luar kontrol pikiran. Itu akhlak. Makanya kalau kebiasaan itu negatif disebut akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Kalau kebiasaan itu positif maka disebut akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Jadi akhlak itu masih netral, umum. Kebiasaan, karakter yang menjadi kebiasaan seseorang. Kalau baik disebut akhlak terpuji, kalau jelek disebut akhlak tercela. Nah, bagaimana konseling sofistik ini bisa membentuk kebiasaan positif seseorang? Kebiasaan positif seseorang di dalam menyelesaikan masalah, menghadapi masalah. Kebiasaan seseorang baik di dalam tata cara makan, di dalam tata cara dialog, di dalam tata cara menghadapi masalahnya, di dalam menghadapi masalah orang lain, bagaimana bisa memahami diri sendiri, memahami orang lain, memahami keberadaannya di hadapan Allah, hak agami, hak Allah, itu bagaimana itu bisa dipahami sehingga membentuk attitude yang baik. Apalagi kalau konseling sofistik ini bisa punya konsep untuk membentuk attitude yang baik, wah itu akan dipakai oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Mengapa? Sekarang perusahaan-perusahaan itu tidak mencari orang yang berijazah dari Harvard atau dari McGill atau dari Sorbonne University atau Melbourne University. Perusahaan-perusahaan itu tidak mencari orang yang dari UNDI, ITB, UGM, tidak. Perusahaan-perusahaan itu akan melihat orang dari attitude-nya, rekam jejaknya dan attitude-nya itu kayak apa. Bahkan tidak segan-segan juga perusahaan itu mengambil orang yang tingkat ijazahnya itu tidak populis, tidak dari perguruan tinggi terkemuka, tapi attitude-nya baik, etosnya baik sekali, sikap kepribadiannya baik sekali. Nah, bagaimana konseling sofistik bisa membentuk kepribadian seperti ini? Kalau kaitannya dengan mahasiswa, ya bagaimana konseling sofistik ini bisa membentuk attitude mahasiswa menjadi attitude yang mahmudah,
attitude yang baik. Nah, jadi konseling sofistik itu punya PR. Nah, bagaimana nilai tasawuf itu bisa didesain untuk mempotensikan spiritual quotient, kecerdasan spiritual, mempotensikan intellectual quotient, kecerdasan intelektual, mempotensikan emotional quotient, kecerdasan emosional, dan mempotensikan attitude quotient, kecerdasan attitude. Dan catatan masukan saya bagi Bu Yuli, ini saya panggil Bu Yuli ya. Itu kalau ingin membuat konsep konseling sofistik bagi mahasiswa, hatamkan itu hikam. Karena hikam itu kan sebenarnya falsafah sofistik sebenarnya. Ada banyak hal yang mendasar dari hikam itu untuk sebagai pisau bedah memahami, memberikan pemahaman kepada manusia, pada santri, pada mahasiswa. Bagaimana dia bisa membangun relasinya dengan Allah, damai kepada Allah, damai kepada diri sendiri, dan damai kepada makrokosmos ini atau jagat gede. Itu saya kira itu penting, karena itu banyak konsep-konsep konseling sofistik yang bisa diterapkan. Nah, nanti instrumen hikam bisa menjadi instrumen untuk dipakai bagaimana menerapkan konseling sofistik bagi mahasiswa dalam berbagai konteks spiritual dan sampai konteks attitude tadi itu. Saya kira itu namanya refleksi saja saya. Yang penting 4 juta jangan lupa. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.